Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Guntara dan Pendeta Dr. Jonathan Guntara. Judul renungan malam pada malam hari ini adalah memikirkan sesama manusia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3 dan 4 adalah ayat inti dari renungan malam pada malam hari ini. Dalam hidup bermasyarakat, sangat penting bagi kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang lain. Inilah pesan Paulus kepada jemaat di Filipi. Suatu nasihat yang luar biasa, di mana Paulus yang berada di dalam penjara dengan berbagai tantangan besar yang dihadapinya, namun masih dapat menganjurkan saudara seiman untuk memikirkan orang lain, dan jangan mementingkan diri mereka sendiri. Kita juga diajak untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita saja. Bukankah bila hal ini terjadi di rumah tangga, di jemaat, dan di masyarakat, maka dunia ini akan menjadi aman? Banyak sekali penelitian yang dapat meyakinkan kita bahwa orang-orang yang mempunyai tabiat kepedulian yang tulus dapat memberikan dampak yang positif kepada diri mereka sendiri dalam menghadapi masa kesukaran. Apakah itu dalam menjalani hari yang buruk, maupun sepanjang tahun penuh dengan kesukaran, maupun dalam penderitaan karena penyakit yang kronis. Lebih dari 150 tahun yang lalu, Ellen G. White telah menuliskan dalam Testimonies for the Church jilid 2 halaman 534 bahwa berlaku baik itu menguntungkan kepada si pemberi maupun penerima. Nah, pada tahun 1990 di American Journal Cardiology mempublikasikan suatu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Dr. Anders Friedman dan Thomas yang menunjukkan bila seorang memberikan kasih sayang kepada anjing, binatang peliharaan mereka, maka kehidupan mereka akan lebih sehat. Judul penelitiannya adalah Cardiac Arrhythmia Suppression Trial atau CAST. Kedua dokter ini mempelajari pria dan wanita yang pernah mendapat serangan jantung, namun detak jantungnya tidak reguler. Seluruh peserta diberikan obat Encainide dan Flecainide dengan penuh pengharapan obat ini akan menolong seluruh peserta yang untuk tidak lagi mendapatkan serangan jantung. Nah, hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Hanya 1 dari 87 orang, yaitu 1,1% yang mempunyai anjing binatang peliharaannya yang meninggal dalam penelitian tersebut. Sedangkan dari mereka yang tidak punya anjing sebagai binatang peliharaannya, ada 19 dari 282 orang atau 6,7 yang meninggal dalam penelitian tersebut. Bayangkan, lebih dari 6 kali lipat penderita yang tidak memiliki anjing peliharaannya meninggal dibandingkan dengan mereka yang punya anjing. Yang sedihnya ternyata kedua obat yang diuji ini justru menyebabkan kenaikan kematian sehingga uji obat coba ini harus diberhentikan secara prematur. Bayangkan kalau ada saja obat mujarab yang memiliki khasiat 600% keberhasilan, para dokter dari seluruh penjuru dunia telah memberikan resep ini kepada setiap pasien yang telah sembuh dari serangan jantung namun memiliki detak jantung yang irregular agar tidak menderita serangan jantung yang kedua kalinya. Nah, kapankah dokter Anda menganjurkan agar Anda dapat mempunyai kehidupan yang lebih sehat dengan menyatakan kasih sayang kepada orang lain ataupun kepada anjing peliharaan Anda? Marilah kita tetap memberikan perhatian satu dengan yang lain, karena ini sangat penting untuk kesehatan fisik, mental, dan rohani Anda sendiri, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.